Kalau mungkin, sungainya itu dalam, mungkin kita pernah, cuman harusnya ketika lagi tenang. Oh, gitu kan. Lagi Pak, di sungai itu banyak buaya loh, hati-hati ya. Oh. Kita membersihkan pompa, itu diliatin buaya gitu Betul, kan. betul, betul. Serem Itu juga ya, Pak, ya? resikonya di unit kita itu masyarakat menganggap kita membawa air. Padahal kita mencari sumber air. Harapannya bisa sejahterakan lagi PJLP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe di channel Abi 113. Siapa kita? Assalamualaikum sahabat seperjuangan. Saya Abi 113 ingin mereview tentang quick response. Karena orang jarang mengetahui quick response ini gunanya untuk apa. Jadi orang lebih paham unit pemadam itu bawa air. Yang bawa air itu adalah mobil pompa. Dan yang nanti kita review ini, mobil quick response adalah mobil untuk menyedot air atau mencari peluru saat terjadi kebakaran. Oke, nanti kita tanya. Sepertinya sudah mulai keluar. Jadi kita tanya-tanya aja kepada kru yang berisi oleh PJLP, petugas pemadam kebakaran. Jadi kita tanya kisah-kisahnya. Oke, kita review. Mari kita ikuti. Mari kita ikuti, Pak. Assalamualaikum. Izin bertanya nih, Pak Irfan, boleh kesini dulu sebentar? Bisa. Tuh kameramennya jalan. Jadi bisa dipegang dulu. Nama Bapak siapa, Pak? Namanya, Pak? Ya, nama saya Lebih Irfan kencang lagi, bisa Nurholis. lebih kencang lagi. Nama saya Irfan Nurholis dan ini satu kru saya. Kita ini megang di unit quick response dan quick selang. Untuk Fani, perkenalan dulu juga sekalian. Nama saya Fani, saya di kru quick response. Quick response ya. Boleh nanya dulu nih dengan Pak Irfan. Pak Irfan, atau kameramen naik turun. Masuk tahun berapa Pak Irfan di pemadam ini? Ada kita dari sini aja kali ya biar kelihatan, Pak. Masuk tahun berapa Pak Irfan? Saya bergabung di Sudin Pemadam Kebakaran Kota Administrasi Jakarta Pusat itu tahun 2018. Ya, sebagai anggota PJLP. Ya, kalau Pak Fani masuk tahun berapa, Pak? Saya bergabung di Sudin Gud Kamar Jakarta Pusat bidang kebakaran penyelamatan itu tahun 2018 akhir 2019 awal. Oke. Ya, jadi saya dan teman-teman seperjuangan mau atau ingin tahu apa sih dari mobil ini dan kelengkapannya apa aja dan gunanya untuk apa pada saat kebakaran. Boleh dijelasin dari Bapak Irfan dulu, guna mobil ini untuk apa? Ya, kalau untuk quick Bisa response, dilihat di kamera. kalau untuk quick response ya saya pun juga masih tahap pembelajaran juga selama dari tahun bergabung itu 2018. Dan gunanya ini mencari sumber air ke TKP, lalu kita mensuplai ke unit pompa. Itu kegunaannya. Kira-kira perlengkapan apa aja sih, boleh dijelasin nggak dari Pak Irfan, dari mulai safety dan juga mesin-mesinnya, bisa boleh dikasih tahu oleh sahabat kita nih yang ingin tahu tentang quick response ini. Ya, kalau untuk perlengkapan kita banyak ya. Untuk perlengkapan kita itu yang jelas di loker kita ada selang hisap itu 4 in. Ya, di sini di loker kita ada 4 selang hisap 4 in.
Ya, lalu peralatannya, terus kita ada pelampung, kita ada ambalan buat selang, Terus lalu apa lagi Pak Irfan? kita ada garpu, cangkul, dan ganco. Lalu kita ada yang namanya pipa cabang. Pipa cabang kombinasi adanya di sebelah gitu. Ya. Ini pipa cabang 2,5. Itu untuk di saat kita mensuplai dari pipa cabang yang kombinasi 4 in ke 2,5 in. Lalu kalau dikiranya kurang, kita bisa menambahkan pipa cabang 2,5 in mensuplai ke unit pompa. Gitu. Untuk mesin Untuk mesin, ya di sini kita menggunakan pompa hidrolik, oli hidrolik lah. pompa hidrolik. Iya, pompa hidrolik untuk mengisap air dari TKP sumber air, disalurkan melalui pompa hidrolik, lalu ke suplai unit pompa. Iya. Ya, Kalau untuk ini Pak, nih apa ya Pak? ya untuk pengoperasiannya, pertama kali kita datang ke TKP, ya kita mencari sumber air, lalu didukung oleh rekan saya juga, ya satu kru juga respon, lalu kita saling membantu untuk menurunkan pompa hisapnya ke TKP, ke sumber air, lalu kita sambungkan yang tadi selang 4 in, lalu kita sambungkan lagi ke pipa cabang kombinasi 4 in ke 2,5. Lalu ke 2,5 itu akan disambungkan ke selang 2,5, terus mensuplai ke unit pompa. Akan starter dari mesin pompa, kita nyalakan, setelah itu keluar air, ya, dan keluar air, sampai di situ kita memainkan tuas olinya nih, oli hidrolik itu Gunanya untuk apa tuh Pak? gunanya untuk menekan Gas ya? beda lagi kalau untuk tekanan gas. Ini Oh itu. ya, gas. ini untuk membuka oli hidroliknya yang di sinilah. Oh ini isinya berarti oli hidrolik nih Iya, Pak? betul, oli hidrolik, Untuk menggerakkan di penggerak pompa ini? dari pompa itu. Oh begitu. Kita buka, kita sampai full, lalu kita mainkan gas tekanannya itu sampai berapa bar. Siap. Kira-kira berapa lama sih kekuatan mesin ini saat bekerja? Biasanya kan kebakaran bisa sampai pagi. Kira-kira berapa lama Pak untuk kekuatan mesin ini bekerja? 15 menit atau enggak. Siap 10 Komandan. menit. Izin Komandan. Nah ini Siap, adalah Komandan. Komandan Ini kita. Karu Quick Komandan Respon dan Quick Selang. Respon. Izin Komandan. Menjelaskan. Siap. Oke, itu komandan Quick Respon dari komandannya Pak Fani dan Pak Irfan. Bisa dilanjut lagi Pak Irfan untuk menjelaskan. Ya, untuk seharian kita bisa 24 jam dengan satu syarat, selang tersebut, selang hidrolik ini harus terurai supaya selang hidrolik ini tidak terlalu panas, karena dia perputaran oli hidrolik itu kan terus menerus panas.
itu akan mengakibatkan selang hidrolik ini bisa pecah gitu, Oh, panas. oke, Kita bisa pecah. 24 jam. Jadi berarti Gitu ada seharian. butuh istirahatnya Betul. sebentar, bisa terus dilanjut lagi ya Pak Irfan ya? Betul, bisa diistirahatkan lalu kita lanjutkan kembali. Oke, jadi berarti mesin ini adalah mesin pencari air, Sumber air. sumber air. Jadi mobil yang tempur saat kebakaran itu adalah mobil yang disuplai dari unit quick response. Nah, jadi jangan ditanya lagi, pernah pengalaman nggak Pak? Jadi saat datang ini mobil dibilang tidak bawa air. Apakah pernah dibilang gitu? Oh jelas, itu pernah waktu pertama kali saya bergabung pun saya mengikuti komandan saya, dulu belum ada rekan saya, Pani. Kita berdua ke sana, memang di TKP itu dalam keadaan masyarakat kurang mengetahui unit kita dan masyarakat itu juga di TKP itu begitu panik, ya kita di unit kita itu masyarakat menganggap kita membawa air, padahal kita mencari sumber air. Ya mungkin masyarakat belum mengetahui, memahami dari unit ini. Ya kita hanya menyampaikan kepada masyarakat, kita membilangkan pada masyarakat yang mengimbau masyarakat bahwa kita mencari sumber air. Iya, jadi pas di TKP kita menyampaikan, mengimbau masyarakat, ya masyarakat memahaminya itu. Minimal Akhirnya mengasih tahu, menginformasikan sumber airnya tersebut. Ya, baik. Jadi nanti untuk dihimbau masyarakat ketika nanti terjadi kebakaran, jangan sampai mobil ini diarahkan ke titik api, tapi mencari di titik sumber air. Nah, makanya nanti kalau bisa ada kebakaran, jangan marah-marah bahwa ini tidak bawa air. Nah, Pak Irfan, saya mau menanyakan lagi tentang suka duka menjalani di kru quick response, karena saya tahu sendiri Pak Irfan adalah seorang PJLP Sudin Damkar Jakarta Pusat. Mungkin ada resiko-resiko yang perlu orang ketahui, bahwa di quick response ini sama-sama mempunyai resiko dengan yang tempur di lapangan atau di titik api. Gimana selanjutnya Pak Irfan? Ya, kalau untuk suka dukanya kita banyak ya dengan teman saya, rekan saya ini, saudara Pani. Ya, memang saya akuin kalau untuk yang di depan itu banyak rintangannya, itu yaitu dua, listrik dan masyarakat Ya, berada di TKP. Akan tapi kita pun juga mempunyai resiko untuk solar Ambon tersebut di saat di TKP. Kenapa kita tidak mengikuti iringan dari mobil pompa? Karena kita mencari yang namanya sumber air, dan di situ pun resiko kita pertama, ya kalau misalkan kita menaruh pompa ini ke dalam sungai ataupun kali yang amat arusnya itu kencang, kita pun juga harus turun ke di kali tersebut untuk menaruh pompa tersebut supaya pompa tersebut terendam oleh air. Gitu. Baik. Itu suka dukanya. Lalu terus begitupun kalau misalkan pompanya tersebut tersumbat oleh kotoran-kotoran, kita pun juga turun ke sumber air tersebut, kita membersihkan saringannya supaya memperlancar suplainya ke pompa. Lalu dan saya pribadi pun, dan saya juga mengingatkan kepada rekan saya Pani,
ya, supaya berhati-hati di dalam sungai ataupun kali. Kita turun, jangan sembarangan turun, kita lihat dulu kedalamannya, arusnya, dan banyak pula di situ binatang-binatang liar Betul, betul. seperti halnya ular ataupun buaya Betul. gitu. Apalagi ditambah oleh cerita-cerita masyarakat setempat. Seperti apa tuh Pak Irfan? Misalkan dari masyarakat setempat, Pak, di sungai itu banyak buaya loh, hati-hati ya. Dan itu pun juga kita harus hati-hati juga gitu kan. betul, betul. Ya, ya mudah-mudahan jangan sampai gitu kan. Sampai benar. Melihat dari kita kerja, kita membersihkan pompa, itu diliatin buaya gitu Betul, kan. betul, betul. Serem Itu juga ya, Pak ya. resikonya seperti itu. Benar, benar. Dan saya pun juga pribadi ya untuk mengantisipasinya itu pun kampak saya selalu dibawa, nggak hanya untuk membuka kopling, selang, ataupun membuka apapun dari Masih. operasional tersebut. Itu pun juga buat berjaga-jaga. Kampak saya selalu bawa kalau lagi membersihkan pompa. Apabila ada terjadi yang tidak diinginkan seperti hewan-hewan liar, saya pun bisa menjaga dirinya. Betul, betul, gitu. betul. Dan itu resikonya dari suplai air quick response. Baik, saya sekarang mau menanyakan ke Bapak Fani untuk resiko yang dialami pribadi oleh Bapak Fani. Bisa dijelaskan Bapak Fani resiko yang pernah dialami saat tugas sebagai quick response ini? Oke, ke pengalaman pribadi itu ya apa namanya kok tadi resiko tingginya itu ketika gini Pak Abi, apa ya, ketika kita menaruh ini menaruh pompa, mesin pompa, menaruh pompa ini yang dibilang tadi Bapak Irfan, resikonya ketika kita nyemplung itu jatuh untuk membersihkan pompa ini. Iya. Itu resikonya kadang-kadang gini Pak Abi. Kenapa tuh? Airnya sedikit, cuman lumpurnya dalam, seperti itu. Kebanyakan yang di depan tuh air tekor. Nah, padahal lumpurnya kita dibersihin dulu ya. Kita batin dulu, kita bersihkan dulu, baru kita bermain lagi. Itu resiko yang benar-benar menurut pribadi saya apa ya, beresiko tinggi gitu. Iya, karena masyarakat sedang panik, sedang ada amarah. Terus dari belakang quicknya ternyata kita sedang main, ternyata yang disedot bukannya air, ternyata lumpur. Seperti itu. Terus ada lagi gak kejadian misalnya arus tenang tapi arusnya di bawah deras, jadi takutnya hanyut atau segala macem, apa itu pernah? Kalau pengalaman pribadi saya sih mudah-mudahan jangan sampai ada yang terjadi seperti itu. Belum pernah ada yang terjadi seperti itu. Kalau mungkin sungainya itu dalam, mungkin kita pernah. Cuman harusnya ketika lagi tenang. Lagi bagus, lagi benar-benar tenang lah. Dan intinya ya yang penting kita memakai pelampung. Pakai pelampung juga ya. Betul Pak. Yang disediain tadi itu. Betul. Nah, karena menurut pribadi saya ya kita harus persepti lah. Benar-benar. Makanya seperti itu aja sih Pak Abi. Oke. Jadi untuk harapan ke depan nih, kita kan masih PJLP. Siap. Ya, apa harapan Pak Fani untuk kedepannya gimana? Mudah-mudahan apa ada tambahan rezeki atau gimana gitu. Mudah-mudahan PJLP semakin kompak ya, semakin benar-benar semakin ada peningkatan untuk kedepannya. Karena resiko di pemadam ini nggak cuma hanya di depan yang beresiko, di belakang pun beresiko. Betul. Mudah-mudahan ya ada peningkatan lah, insya Allah ada peningkatan, mudah-mudahan dan rezekinya bertambah. Amin. Itu aja sih seperti itu. Nah, untuk Bapak Irfan, harapan kedepannya seperti apa? Bisa dijelaskan untuk harapan dari Bapak Irfan pribadi selama tempur di belakang ini yang sangat beresiko juga. Ya, harapan saya sih kamera, Pak. Harapan saya untuk kedepannya ya bisa menambah rezeki lagi lah, mensejahterakan petugas, karena resikonya pun sangat tinggi. Nggak di depan, nggak di belakang, itu sama. Betul. Ya, nggak penyerang ataupun mensuplai unit pun juga sama. Ya, saya harapannya bisa
sejahterakan lagi PJLP Betul, betul. untuk kita semua. Ya, ya biar bisa sesuai dengan resiko Siap. ataupun dari pendapatan kita yang ada gitu. Betul, betul. Itu aja sih. Oke, jadi gitulah kesimpulan dari quick respon dari tingkat resiko, entah itu dibayang-bayangi oleh hewan buas dan juga dari arus deras, dan juga ada masyarakat yang tidak tahu tentang mobil ini, jadi sering terjadi entah itu digebrak-gebrak atau diomelin, padahal ini adalah mobil pengangkut air. Baik, demikian teman-teman, jangan lupa di subscribe biar kita berkunjung lagi nih ke mobil-mobil di Sudin Pemadam Jakarta Pusat biar tahu semua tentang unit-unit damkar Jakarta Pusat. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.